Kita akan coba melihat artikel yang terkait dengan green investment. Cukup banyak artikel tentang green investment di sini. Kita buka tiga dulu. Kebetulan yang ini bisa langsung PDF ya. Apakah investasi hijau perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas? Kita baca dulu abstraknya seperti biasa ya. Oh ya, dia menggunakan teori institusional ini. Ini institutional teori, corporate green investment meningkatkan profitabilitas. Oke, Protokol Kyoto ini tentang emisi karbon. Ini literatur review mungkin ya. Ini kebijakan hukum dan aturan yang dibentuk oleh entitas yang memiliki kewenangan. Green strategy, kebijakan lingkungan, pengembangan regional, industri lingkungan. Oh, sorry, bukan literatur review, tapi ini kuantitatif ya. Ini environmental policy. Tadi FAR itu apa ya? Environmental policy. So ini VAR, fixed asset ratio, size, egg, leverage, spot size, spot independence, sama institutional ownership ya, INSHR. Ya, environmental performance, corporate green investment. Ini ROA, ini rasio from green investment to total asset. Mungkin ada di laporan keuangan di luar negeri ya. Kalau di Indonesia belum nampak ada yang khusus investasi di sektor hijau gitu. Oke, ini kasih kode satu apabila dia di atas satu tahun, di atas tahun 2015. Ini GDP per provinsi per kapita. Environmental industry,
Kalau satu dia sensitif, environmental performance, Hexagon environmental ratings, berarti dari pemerintah ini mungkin ya, atau lembaga khusus di negara Tiongkok sana. Size, egg, leverage, fixed asset, board size, board independence, dan institutional ownership itu seperti biasa rumusnya. Ini ada tiga model totalnya, empat. Ini diinteraksikan. Oke, setiap ininya diinteraksikan dengan CGI. Environmental performance-nya itu berarti. Oh bukan, berarti itu disebut variable apa ya? Variable and roles of institutional factor ya. Itu diekspansikan. Kemudian dimoderasikan. Role of institutional factor. Yang statistik deskriptif pakai 2290 data. Ini mungkin kenapa ini? Apa mungkin salah ketik? Rasanya nggak mungkin juga salah ketik ya. Kenapa ada lain sendiri ROE-nya? Ini statistiknya, tapi kalau ada dalam bentuk tabel lebih enak untuk dibaca seperti ini. Model 1, 2, 3, 4. CGI-nya tidak konsisten ya. Kalau untuk yang variable controlnya konsisten semuanya. Industri fixed effect dan year fixed effect ini. Jadi bisa dikatakan hanya kebijakan dan di GDP yang ada pengaruh positif signifikan ya. Kalau inden ini tidak ada pengaruh signifikan. Tadi inden itu apa ya? Environmental industry itu yang sensitif tadi ya. Tidak ada pengaruhnya. Ini regression to least square ini. Kalau itu yang tadi berarti SDV. Ini pakai dummy, ini uji robust. Ini uji endogenitas, tapi dia pakai two least square, two stack least squares lebih tepatnya. Berarti kan sangat bagus, sangat menambah wawasan. Ini ada feature research. Ini green management. Other contingency factor affecting the CGI profitability relationship. Perform industri by industry. Jadi satu persatu industri yang dianalisis. Untuk melihat perbedaan sektornya. Artikelnya sangat bagus. Kita coba lanjut artikel kedua. Tidak bisa dibuka. Kita lihat lagi yang berikutnya. Tidak bisa dibuka juga. Green investment ini sangat menarik untuk diteliti ya. Karena dia trending topik.
Can green investment win the favor of investor in China? Apakah investasi hijau ini dapat menjadi favoritnya orang investor gitu? Re- Pembuktian dari return performance. Kita baca abstrak dulu. Green investment stocks berarti saham perusahaan yang melakukan investasi hijau underperform berarti di bawah saham biasa dan kurang mendapatkan perlindungan melawan risiko penurunan yang ekstrem. Ini menandakan indikasi bahwa investor perlu membayar sejumlah premium atau biaya tambahan untuk go green. Wah, ini menarik ini. Harusnya memang iya sih, memang benar sih kalau go green butuh investasi yang lebih besar ya. Tapi kalau dia bisa melakukan investment recovery yang baik, itu pasti akan balik modal. Ini yang jelas tentang emisi karbon, emisi CO2 itu menjadi fenomena tentang pemanasan global. Ini juga kuantitatif ya. Ini Fama Friends 5 faktor. Ya, dia dari Fama Friends 3 faktor kemudian dikembangkan jadi 5 faktor. Green investment stock dan conventional stock. Ini kita anggap returnnya aja ya. Kalau return secara rata-rata lebih tinggi green investment, kalau median lebih tinggi green investment, standar deviasi lebih tinggi green investment berarti ketimpangannya cukup jauh. Semakin besar ini semakin jauh ketimpangan. Skewness lebih tinggi konvensional, berarti lebih menceng. Lebih banyak perusahaan yang bergerak di bidang saham konvensional daripada green investment, dan kurtosisnya lebih tinggi konvensional, sama juga. Nah, ini terbukti dari jumlah perusahaannya 77, yang di sini 280. Nilai T-tesnya 0,2962. Ini tidak signifikan, berarti tidak ada perbedaan yang besar di antara kedua sektor ini, kedua jenis saham ini. Five factor model. Ini satu, 2, 3, 4, 5. Ini alpha, ini adalah R square. Ini three factor model robustness. Ini mirip seperti uji sensitivitas ya. Ini uji beda ya. Signifikan juga bedanya. Industri adjusted. Ini juga uji sensitivitas tapi untuk penyesuaian ke jenis industri. Hasilnya juga kurang lebih sama. Ini juga sama, ada perbedaan signifikan. Financial performance-nya konsisten ya. Hasilnya konsisten. Dia signifikannya di model tiga faktor. The environmental performance of green investment can give investor reputation dalam bentuk menunjukkan ketanggung jawab, tetapi kinerja keuangan dari investasi hijau ini lebih rendah daripada investasi yang konvensional. Nah, kalau perusahaan ini pilih reputasi, boleh investasi hijau. Tapi kalau
masih ingin mementingkan keuangan, pilih yang konvensional. Kalau dilihat dari jumlah statistik deskriptif tadi, jelas sekali jauh bedanya. Perusahaan masih banyak yang di bidang konvensional ya, berarti profit oriented atau bidang keuangan. Investment in technology R&D are effective policies that could improve the returns performance of green investment. Ya, memang begitu. Future research, nah ini yang bagus. Financial performance of other forms of green investment. Ini menarik kalau dilakukan di Indonesia. Sayangnya di Indonesia untuk laporan keuangan di bursa efeknya belum membagi dengan jelas investasi mana yang termasuk sektor hijau. Dia hanya investasi sekedar tok investasi gitu aja. Dan kebanyakan masih yang konvensional. Coba kita lihat halaman paling awal. Tidak ada tulis ininya, novelty-nya. Kalau motivasinya jelas ya untuk melihat perbedaan perusahaan yang green investment dengan perusahaan yang konvensional. Berarti tidak ada novelty ya di sini. Karena pengukurannya pun hanya return performance biasa. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan terkait topik penelitian green investment. Ini sangat bisa untuk dikembangkan menjadi penelitian yang lebih luas, terutama di Indonesia. Dan juga bisa menjadi kebijakan untuk para pembuat laporan keuangan, itu berarti arahnya ke IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia, untuk membuat kebijakan di bagian pencatatan investasi, ada di penambahan green investment-nya gitu. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga dapat membantu teman-teman yang sedang ingin melakukan penelitian.